أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين ونصلي ونسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا. قال الله تبارك وتعالى: ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-A'raf pada ayat yang ke-17, lanjutan daripada ayat yang sebelumnya tentang dialog iblis dengan Allah Jalla wa Ala. Tatkala Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutuk iblis, mengeluarkan iblis daripada kemuliaan, di mana iblis bersumpah kepada Allah Jalla wa Ala, dia akan menyesatkan anak Adam sebagai bentuk balas dendam, karena menurut iblis Adamlah penyebab dia dihinakan Allah dan dikeluarkan dari surga. Padahal semua kesalahan itu ada pada iblis, tidak ada kaitannya dengan Adam. Pada ayat sebelumnya iblis mengatakan, qala fabima aghwaytani, wahai Tuhan, karena engkau telah menyesatkan saya, la aq'udanna lahum siratakal mustaqim, saya akan menghalangi mereka dari jalanmu yang lurus. Maka pada ayat 17 syaitan berkata, iblis berkata, thumma la'atiyannahum, kemudian saya pasti akan mendatangi mereka. Kalau tadi menghalangi di tengah jalan menuju hidayah, menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau menghalangi berarti sifatnya dia menunggu, pasif. Maka pada ayat 17 ini dia lebih aktif, dia menjemput bola. Berkata Allah, thumma la'atiyannahum, kemudian wahai Tuhan, ya, aku akan mendatangi mereka. Jika sebelumnya dia hanya mengatakan menghalangi mereka dari jalanmu yang lurus, maka pada ayat 17 ini dia proaktif mengatakan tsumma la'atiyannahum, kemudian pasti saya akan datang kepada mereka. Dia perkuat dengan lam taukid dan nun taukid, la'atiyannahum, dan sungguh benar-benar saya pasti akan menjemput mereka, mendatangi mereka dengan segala macam cara, dari segala macam arah. Min baini aidihim, saya akan datang kepada mereka dari arah depan mereka. Wa min khalfihim, dari arah belakang mereka. Wa an aymanihim, saya akan datang dari arah kanan mereka. Wa an syama'ilihim, saya akan datang dari arah kiri mereka. Nah, janji syaitan, dari semua arah dia datang. Wala tajidu aktsarahum syakirin, dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka itu bersyukur. Maka inilah sumpah iblis. Dia akan menjemput manusia, mendatangi manusia. Tidak hanya sekedar menunggu manusia, tapi dia datang dari semua penjuru, dari semua arah. Karena itulah adalah sepotong hadis yang kita diperintahkan untuk mengamalkannya, ya, menjadi bacaan zikir pagi dan sore hari. Apa bunyinya? Allahumma inni as'aluka al-afiyata fid dunya wal akhirah.
Ya Allah, aku bermohon kepadamu keselamatan di dunia ini dan di akhirat. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyata fi dini. Ya Allah, aku bermohon kepadamu keselamatan dan maafmu di dunia dan di akhirat, kemudian dalam agamaku dan dalam urusan duniaku, wa ahli wa mali. Keselamatan, ya, kemaafan darimu dalam hal hartaku dan keluargaku. Allahumma astur aurati, ya Allah, tutupilah auratku, wa amin rawati, amankan rasa takutku. Allahumma hfazni, ya Tuhanku, wahai Allah, jagalah diriku, min baini yadayya, dari arah depanku, wa min khalfi, dan dari arah belakangku, wa an yamini, jagalah aku dari arah kananku, wa an shimali, jagalah aku dari arah kiriku, wa min fawqi, jagalah aku dari arah atasku, wa a'udzu bi'azamatika an ughtala min tahti, dan aku bermohon dengan keagungan, wahai Tuhan, jangan sampai aku digelincirkan dari arah bawahku. Ini hadis diriwayatkan oleh Abu Daud dan Imam Nasa'i, Ibnu Majah, Ibnu Hibban dan Hakim dan lain-lainnya, sebagai bentuk upaya kita membentengi diri kita daripada syaitan, daripada iblis. Iblis itu begitu kuat dan dahsyat, pakar. Belum lagi kita lahir dia telah ada. Dia tahu seluk-beluk manusia, dia tahu bagaimana menggoda manusia, ya, dari mana dia datang dia tahu, apa kecenderungan orang dia tahu. Yang cenderung dengan syahwat dia datang dari syahwat, yang cenderung dengan syubhat dia datang dari syubhat, yang cenderung dari mubahat dia datang dari perkara-perkara mubah. Akhirnya kebanyakan mubah jadilah makruh, dari makruh jadilah haram. Ya, dia ahli, pakar. Karena itulah mustahil kalau fighting dengan iblis itu tanpa Allah kita nggak akan mungkin menang. Pasti kalah dengan lemahnya kita. Karena itulah kita dipintahkan untuk bermohon kepada Allah Tabaraka Ta'ala agar Allah bantu kita daripada tipu daya iblis. Kalau nggak ada selamat manusia. Maka dalam ayat ini iblis berjanji akan mendatangi anak Adam, menggoda mereka dari segala macam cara, dari segala macam arah. Ya, dan disebutkan dalam perkataan sebagian ulama, Ibnu Abbas menukil kata-kata bahwasanya iblis tidak mengatakan dari arah atas. Iblis hanya mengatakan dari arah depan, belakang, kiri, kanan, tidak dari atas. Karena kata Ibnu Abbas radhiyallahu tabaraka anhuma, atas itu adalah merupakan tempat turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak diberikan Allah kemampuan menggoda manusia dari atas. Para ikhwan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kata iblis? Aku pasti mendatangi mereka dari semua arah. Kemudian dia bersumpah, wala tajidu aktsarahum, dan aku wahai Tuhan yakin engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka, yakni keturunan Adam, syakirin, orang-orang yang bersyukur. Ini prasangka iblis. Iblis memiliki firasat kelak sedikit sekali yang bersyukur. Kebanyakan manusia itu kufur kepada Tuhan Allah Jalla wa Ala. Dan realitas serta fakta memang demikian keadaannya. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, ya, walaqad saddaqa alaihim iblisu dhannah. Sungguh telah benar prasangka iblis terhadap mereka. Apa prasangka iblis? Wala tajidu aktsarahum syakirin. Engkau tidak akan dapati wahai Tuhan kebanyakan mereka itu bersyukur. Berarti hanya sedikit yang bersyukur. Ya. Dan banyak ayat menjelaskan dalam Al-Qur'an tentang sedikitnya orang-orang yang bersyukur. Kata Allah, wa qalilun min ibadi yasyakuru. Sedikit sekali daripada hamba-hambaku yang bersyukur. Ya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Walaqad saddaqa alaihim iblisu dhannah. Sungguh telah benar-benar tepat prasangka iblis terhadap mereka. Fattaba'uhu, dan benar mereka mengikuti iblis. Illa fariqan minal mu'minin, hanya satu kelompok saja, satu golongan dari orang-orang mukmin saja yang tidak mengikuti iblis. Seluruhnya mengikuti iblis, pengikut iblis semuanya. Hanya satu gelintir daripada orang-orang mukmin. Kata-kata fariqan menunjukkan sedikitnya jumlah mereka. Orang-orang mukmin yang tidak mengikuti iblis.
illa fariqan minal mu'minin. Apa kata Allah? Wa ma kana lahu alaihim min sultan. Allah tidak berikan kepada iblis kekuatan, kemampuan untuk melumpuhkan mereka, menggoda mereka, karena Allah menjaga mereka. Subhanallah. Inilah orang-orang mukmin yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari godaan iblis, tipu daya iblis. Dalam kitab dalam kitab Al-Wabil Sayyib, ya, wa Rafi'ul Kalimat Thayyib, Al-Imam Al-Qayyim rahimahullah tabaraka ta'ala menyebutkan ciri-ciri orang mukmin yang dijaga Allah adalah orang-orang mukmin yang memiliki dua karakter. Pertama, senantiasa mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah limpahkan kepadanya. Ya. Yang kedua, senantiasa merasa dirinya tidak sempurna menyembah Allah Subhanahu wa taala. Berlumuran dosa, berlumuran kesalahan, kekhilafan. Ya. Inilah mukmin yang dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mana orang mukmin ini digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam zikir yang diajarkan Nabi setiap pagi dan petang, yang disebut dengan Sayyidul Istighfar. Ya. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dzambi. Mereka lah orang-orang yang mengatakan abu'u laka bi ni'matika 'alayya. Wahai Tuhan, aku mengakui dengan semua nikmat yang Kau limpahkan kepadaku. Ya. Wa abu'u bi dzambi, dan aku pun mengakui dengan dosa-dosaku. Dua hal inilah ciri-ciri mukmin yang dijaga Allah daripada syaitan. Kecuali sesekali. Ya. Kata Ibnu Qayyim, sehebat apapun seseorang mukmin, tapi dia punya ghaflah, punya kelalaian, punya ghadab, punya rasa marah, emosi, ya, dari situlah syaitan bermain sesekali. Ya. Sesekali orang mukmin itu keliru, khilaf. Bagaimanapun kita berupaya menjaga harta kita, sesekali, ya, harta kita itu hilang karena kita lalai, dompet tertinggal, contohnya. Ya. Mobil tak dikunci, barang diambil, sesekali. Inilah orang mukmin. Tapi seketika mereka kembali bertaubat, sadar kepada Allah, Allah pelihara mereka, Allah jaga mereka. Inilah mukmin yang tidak akan mungkin diperdaya syaitan. Kebalikannya orang-orang mukmin yang tidak pandai bersyukur, ya, itu pengikut syaitan. Yang mengatakan bahwasanya semua nikmat yang dirasakan karena pintarnya dirinya, bukan karena Allah, itu adalah pengikut syaitan. Mukmin yang tidak pandai bersyukur ini bukan mukmin sebenar-benarnya mukmin. Kemudian mukmin yang merasa ujub dengan segala macam kebaikannya, ini bukanlah seorang mukmin yang benar-benar mukmin. Inilah ciri-ciri mukmin yang dilindungi Allah daripada syaitan. Ya, yang dia senantiasa bersyukur dengan limpahan karunia Allah Subhanahu wa taala yang melahirkan ucapan-ucapan, perbuatan-perbuatan ketaatan, ya, yang melahirkan keyakinan dalam hatinya semuanya daripada Allah. Kemudian dia senantiasa melihat apapun yang diperbuat daripada kebaikan semuanya tidak ada yang sempurna, selalu kurang. Dia selalu berlumuran kesalahan, kekhilafan. Inilah ciri-ciri mukmin yang dijaga Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma kana lahum 'alaihim min sultanin." Tidaklah ada bagi iblis kekuasaan untuk mereka, untuk menggoda mereka. Ya. Illa lina'lama man yu'minu bil akhirah mimman huwa minha fi syakkin. Kami jadikan syaitan agar kami melihat, agar tegak hujjah, mana orang-orang yang beriman dengan hari akhirat dan mana orang-orang yang ragu dengan negeri akhirat. Wa rabbuka ala kulli syai'in hafidh, dan Tuhanmu atas segala sesuatu maha menjaga. Maka dengan itu yakinlah kita, musuh kita tidak pernah lengah, senantiasa siap sedia. Kalau dia tidak menunggu di jalan hidayah, dia akan menjemput kita, ya, menjemput kita dari segala macam arah. Dan benar perkataan iblis bahwasanya wala tajidu aktsarahum syakirin, tidak kau dapati wahai Tuhan kebanyakan mereka yang bersyukur, hanya sedikit sekali yang bersyukur. Dan ini menunjukkan kepada kita bukanlah hitungannya banyak-banyak. Ya, Al-Quran selalu mencela banyak. Hitungannya bukanlah banyak-banyak.
tapi hitungannya adalah yang pandai bersyukur. Kadang-kadang banyak, bahkan mendatangkan kesombongan. Lihatlah bagaimana Allah Jalla fi'ula menghukum, memberikan pelajaran kepada para sahabat Nabi pada peristiwa perang Hunain. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? "Idz a'jabatkum kathratukum." Tatkala kalian bangga dengan jumlah kalian yang banyak. Maka dalam Islam bukan karena banyak Allah menangkan kaum muslimin, tapi karena adanya orang-orang yang bersyukur, karena adanya orang-orang yang beristighfar dari kesalahan-kesalahan mereka. Karena itulah Allah menangkan kaum muslimin. Subhanallah. Dan berapa banyak kesalahan dan kekalahan kaum muslimin disebabkan karena mereka tidak pandai bersyukur. Yang kedua karena dosa-dosa mereka. Akhirnya Allah menghukum mereka dengan dosa-dosa tersebut. Subhanallah. Jadi jangan pernah kita merasa bangga dengan banyak kita. Kami banyak ini, 2 juta orang kami ini. Kami 3 juta orang ini, 4 juta orang kami. Ya. Wala tajidu aktsarahum syakirin. Tidak kau dapati kebanyakan mereka bersyukur. Subhanallah. Maka hendaklah kita menjadi orang-orang yang sedikit. Karena itulah yang beruntung dan tidak pernah tertipu dengan orang-orang yang banyak, dengan jumlah yang banyak. Ya, berkata salah seorang ulama ahlu sunnah, la taghtar bil batil bikathratil halikin. Janganlah pernah engkau terkecoh dengan kebatilan meskipun banyak orang-orang yang tergelincir padanya. Wala tastauhish anil haqqi biqillatis salikin. Jangan pernah engkau merasa kesepian, jalan sendiri, tidak ada orang ya dalam menempuh kebenaran karena sedikitnya orang-orang yang mau meniti kebenaran tersebut. Biarkanlah manusia ya terombang-ambing dalam kesesatan mereka. Ketika mereka tidak merujuk kepada wahyu, ketika itu mereka akan tergelincir walaupun jumlah mereka banyak. Dan Rasulullah SAW telah menggambarkan umat ini di akhir zaman adalah umat yang mayoritas banyak, tapi mereka hanyalah buih yang ada di permukaan. Itulah realita yang kita lihat sekarang. Subhanallah. Banyak jumlah kaum muslimin tapi mereka hanyalah buih yang dipermainkan ombak. Ya. Itu yang disebutkan Nabi SAW dalam hadis yang sahih. Rasulullah mengumpamakan mereka bagian buih ya dalam banjir. Ya dan billah. Kembali kepada ayat 6. Iqra, kamil. Qala khruj minha madh'uman madhura laman tabi'aka minhum la'amla'anna jahannama minkum ajma'in. Allah berfirman pada ayat yang ke-18 daripada surah Al-A'raf. Qala khruj minha. Wahai iblis, keluarlah engkau darinya. Dari surga ini atau dari kemuliaan ini keluarlah engkau. Madhuman, dalam keadaan tercela, madhuran, dalam keadaan terlaknat, dalam keadaan dimurkai Allah Subhanahu wa taala. Keluarlah engkau terkutuk, terlaknat, dimurkai Allah. Inilah balasan bagi setiap orang yang kufur nikmat. Iblis ini kufur nikmat. Allah berikan kepadanya kemuliaan yang tak diberikan kepada bangsa jin. Tapi dia kufur nikmat, menentang Allah dan sombong. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala hinakan dia, Allah melaknat dia, Allah kutuk dia. Allah rubah iblis menjadi sejelek-jelek makhluk yang ada. Kata Allah kepada iblis, laman tabi'aka, dan sungguh benar-benar siapapun yang akan mengikutimu. Minhum, dari mereka, dari keturunan Adam, la'amla'anna jahannam, saya akan penuhi neraka jahannam. Minkum, dari kalian, ajma'in, seluruhnya. Dari kalian, iblis dan semua anak Adam mengikuti iblis. Dan bala tentara iblis dari golongan syaitan dan jin, semuanya akan Allah penuhi neraka jahannam dengan jumlah mereka seluruhnya. Subhanallah.
Dan neraka Jahannam itu tidak akan pernah berhenti meminta korban. Allah menyebutkan yauma naqulu li jahannam halim talati. Pada hari, ingatlah tatkala hari kiamat, Allah berkata kepada neraka Jahannam, halim talati, apakah engkau telah penuh? Fataqulu hal min mazid. Maka berkata neraka Jahannam, masihkah ada lagi tambahan? Dia terus minta ditambah. Dan bahan bakar neraka Jahannam adalah an-nasu wal hijarah, manusia pengikut iblis, dan bebatuan. Sebagian menafsirkan bebatuan daripada batu-batu, yakni dari neraka, iyadzan billah, ya, batu-batu panas dari neraka. Sebagian menafsirkan al-hijarah adalah segala macam sesembahan manusia, dari patung-patung yang terbuat dari batu-batuan. Semuanya akan menjadi bahan bakar di hari kiamat. Ya, Allah Subhanahu wa taala akan kembalikan semua patung-patung yang disembah manusia. Semuanya dibakar dengan penyembahnya di hari kiamat. Subhanallah. Allah mengatakan innakum wa ma ta'buduna min dunillah hasabu jahannam. Sesungguhnya kalian dan apapun yang kalian sembah dari selain Allah menjadi, ya, bahan bakar api neraka Jahannam. Semuanya akan dibakar. Orang-orang yang menyembah patung-patung, ya, dan billah, patung yang disembah itu semua dibakar dengan penyembahnya. Itulah yang disebutkan dengan al-hijarah, an-nasu wal hijarah. Bahan bakarnya adalah manusia dan bebatuan. Maka Allah Subhanahu wa taala, ya, mengingatkan manusia. Dan ini Allah bentangkan kepada manusia, wahai manusia, inilah nasib kalian tatkala kalian ikuti iblis. Karena akan menjadi pengikut setia iblis bersamanya sampai kelak di neraka, iyadzan billah. Ya. Nanti setelah sempurna seluruhnya orang-orang masuk ke dalam neraka, sempurna seluruh orang-orang masuk ke surga, enggak ada lagi yang bersisa. Maka ditegakkan mimbar dari neraka. Berpidatolah iblis. Ya, wa qala syaitanu lamma qudiyal amru. Berkatalah iblis di hadapan para pengikutnya. Ya, tatkala telah diputuskan keputusan oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa'adakum wa'dal haq. Ingat, dahulu Allah telah memberikan kepada kalian janji-janji yang hak. Janji yang beriman kepadanya dimasukkan ke surga, yang bersyukur kepadanya ditambahkan nikmat. Janji tersebut semuanya hak. Ya, yang mengikuti Rasul akan selamat. Innallaha wa'adakum wa'dal haq. Janji Allah yang menyelisih para Rasul akan binasa, akan celaka. Yang kufur kepadanya akan binasa, akan celaka. Semua janji Allah benar. Wa wa'adtukum, aku pun memberikan kepada kalian janji-janji pula. Ya, pintu rahmat Allah itu luas, buat saja kemaksiatan. Itu janji-janji iblis. Besok saja bertobat, umurmu masih panjang. Jangan terlampau, ya, fanatik dalam beragama. Sekarang ini zaman yang halal saja, yang haram saja pun sulit, apalagi yang halal. Ya, janji-janji iblis. Nanti saja kau berhenti daripada perbuatan-perbuatan maksiatmu ini, dari pekerjaanmu ini. Ya, kumpulkan dulu modal banyak-banyak, nanti kau bertobat, baru kau buka usaha. Enggak usah berhenti dari pekerjaanmu. Ya, berbagai macam janji dijanjikan kepada manusia. Kalau kalian terlampau ikuti agama ini, fakir kalian, semuanya salah dalam agama ini, miskin kalian. Jangan ikuti agama ini, jangan terlampau fanatik. Allah itu Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, buat saja. Ya, akhirnya syaitan senantiasa membayangkan kepada manusia kefakiran sekiranya mengikuti agama Allah. Ya, kata Allah, asy-syaitanu ya'idukumul faqra. Syaitan itu menjanjikan kepada kalian fakir kalau terlampau bersih hidup ini, fakir. Ya, jangan terlampau bersih dalam hidup ini. Ikuti saja arus, ikuti saja alurnya. Kalau orang sudah main semua korupsi, ikut korupsi biasa, sudah zamannya. Itulah kata Allah Subhanahu wa taala. Syaitan itu asy-syaitanu ya'idukumul faqra. Andai kata enggak minjam uang ke bank enggak bisa kalian kaya. Pinjam aja banyak-banyak, nanti tobat, pergi haji. Kan dihapuskan dosa kalian semua dengan haji. Masuk Ramadan, kerjakan Ramadan, kan dihapuskan semua dosa kalian dengan Ramadan. Banyak-banyak aja kan berinfak. Banyak janji-janji syaitan. Ya. Asy-syaitanu ya'idukumul faqra.
Wa ya'murukum bil fahsya, dan dia senantiasa menyuruh kalian untuk berbuat perbuatan-perbuatan keji. Ini janji syaitan. Maka iblis akan berpidato di hadapan orang banyak, para pengikutnya, para penyembahnya. Wa wa'adtukum, aku pun berjanji kepada kalian, fa akhlaftukum, tapi aku selisihi janjiku kepada kalian. Ya, fama kana li 'alaikum min sultan. Aku tidaklah memiliki kuasa untuk menyelamatkan kalian. Dan dahulu aku tidak pernah memiliki kuasa memaksa kalian. Illa an da'autukum, dahulu aku hanyalah menawarkan kepada kalian untuk ikut aku, tidak aku paksakan. Ada enggak orang berbuat maksiat dipaksa iblis? Enggak ada. Ya, illa an da'autukum, aku hanya menyeru kalian, ajak kalian. Fastajabtum li, kalian yang ikut saya hanya ajak, enggak ada saya paksa. Fala talumuni, hari ini jangan celah saya. Walumu anfusakum, celah diri kalian masing-masing. Ma ana bimusrikhikum, aku tidaklah mungkin menyelamatkan kalian. Wa ma antum bimusrikhiyya, kalian pun tidak pula menyelamatkan aku. Inni kafartu bima asyraktumuni min qabl, sekarang aku ingkari segala sesuatu yang kalian perbuat daripada kesyirikan, kesekutukan. Ya, aku dengan Allah SWT aku ingkari. Ya, aku kufur dengan segala macam persaksian kalian. Aku ingkari dengan segala macam apapun yang aku telah goda kalian sehingga terjerumus kepada kesyirikan. Inni kafartu bima asyraktumuni min qablu. Kalian angkat aku sebagai Tuhan, kan sembah aku sebagai Tuhan, aku sekarang kufur daripada apa yang kalian lakukan. Ya, maka menangislah seluruh pengikut-pengikut iblis. Subhanallah. Inilah Allah Subhanahu wa taala katakan, la amla'anna, saya akan penuhi Jahannam, neraka Jahannam, minkum ajma'in, dari kalian semuanya. Subhanallah. Allah itu Maha Pengampun, tapi Allah sangatlah dahsyat azabnya. Nabi ibadi, wahai Muhammad, beritahukan kepada hamba-hambaku, inni anal ghafurur rahim, aku itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Wa anna azabi huwal azabul alim, tapi azabku jika datang begitu dahsyat, tak terberikan. Naam. وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman dalam ayat yang ke-19 dari surat Al-A'raf. Wa ya Adam, wahai Adam, uskun anta wa zawjukal jannah, tinggallah engkau, berdiamlah engkau dan pasanganmu yaitu Hawa di surga. Fakula, makan sajalah, min haitsu syi'tuma, apapun yang kalian berdua mau, makan segala sesuatu yang kalian inginkan, yang kalian kehendaki. Tapi wala taqraba hadhihi syajarah, jangan pernah dekati pohon ini. Fatakuna, akhirnya kalian berdua kelak minadh zalimin, menjadi orang-orang yang zalim. Allah uji Adam dengan hikmahnya, dengan ilmunya. Ya, semua skenario telah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah kepada Adam, pergilah, nikmati semua surga ini dan isinya, makanlah sesuka hati kalian, minumlah, tapi jangan dekati ini. Kalau mendekati ini tergelincir, kalian akan menjadi orang-orang zalim. Iqra. فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. كمل. وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. Allah berfirman pada ayat yang ke-20
20. Fawaswasa lahumas syaitanu, maka syaitan pun, maksudnya iblis, ya, menggoda keduanya, membisikkan kepada keduanya bisikan-bisikan, godaan-godaan. Liyubdiyalahuma, tujuannya agar, ya, menyingkap bagi mereka berdua ma wuriya anhuma min sawatihima, agar syaitan tersebut menyingkap dari mereka berdua apa-apa yang mereka sembunyikan dari aurat mereka berdua. Subhanallah. Dan ini menunjukkan kepada kita tujuan syaitan itu adalah menelanjangi Adam dan Hawa. Dan sampai hari kiamat tujuan syaitan adalah menelanjangi anak-anak Adam dan anak-anak Hawa, ya, dari jalan syahwat. Tujuan mereka. Jadi andai kata kita melihat di mana-mana fenomena telanjang, ya dan billah, di pasar-pasar perempuan bertelanjang, ya, atau lebih sopannya kita katakan berpakaian tapi telanjang. Di mal-mal berpakaian tapi telanjang, di jalan-jalan, di pantai-pantai telanjang beneran. Semuanya ini, ya, pada prinsipnya benar-benar telah dirancang syaitan, iblis, sejak Allah ciptakan kedua orang tua kita Adam dan Hawa. Tujuannya, targetnya adalah menelanjangi mereka, menelanjangi kemuliaan mereka, kehormatan mereka, menampakkan aurat mereka. Jadi tidaklah kita pernah merasa heran, karena itu semua adalah skenario syaitan. Kata Allah, liyubdiya lahuma ma wuriya anhuma min sawatihim, agar dia menyingkap bagi keduanya apa-apa yang tersembunyi bagi keduanya dari aurat mereka berdua. Wa qala, ya, maka syaitan pun berkata, ma nahakuma rabbukuma, sesungguhnya ketahuilah Adam dan Hawa, Tuhan kalian tidaklah melarang kalian an hadhihi syajarah, mendekati pohon ini, illa an takuna malakaini, kecuali, ya, agar kalian berdua tidak menjadi malaikat, atau takuna minal khalin, kecuali agar kalian berdua tidak menjadi orang-orang yang kekal, supaya segera kenikmatan ini habis. Itulah tujuan Allah. Sebenarnya kalau kalian makan ini buah, selesai, semua nikmat ini kekal bersama kalian, sebagaimana kekalnya malaikat, ya. Oleh karena itu larangan Allah Subhanahu wa taala agar kalian tidak kekal di sini. Kalau andai kata mau kekal di sini dengan semua kenikmatan ini, makanlah buah itu. Kalau mau jadi golongan malaikat-malaikat yang suci, makanlah buah itu. Kata Allah, wa qasamahuma, untuk meyakinkan Adam, dan Adam ini tentunya jauh dengan iblis junior. Dan iblis meyakinkan keduanya dengan bersumpah dengan nama Allah. Inni lakuma, sungguh aku berdua untuk kalian, sesungguhnya aku untuk kalian berdua laminan nasihin, benar-benar seorang yang jujur, memberikan untuk kalian petuah nasihat supaya kalian benar-benar kekal di sini. Subhanallah. Ya, maka tergelincirlah kedua orang tua kita disebabkan karena hirs, karena ambisi, ya, ambisi mau kekal, ambisi dengan nikmat yang kekal, akhirnya mereka pun tergelincir. Dan kebanyakan manusia itu terjerumus kepada kesalahan disebabkan karena ambisi. Ya, orang-orang yang berambisi kepada kekuasaan, semua mereka lakukan. Ya, ambisi membuat orang menumpahkan darah satu sama lain, berperang, semuanya gara-gara ambisi. Dan dengan demikian, karena ambisi pula lah kedua orang tua kita pun tergelincir. Subhanallah. Kita padakan minggu depan kalau masih ada ajal, kita lanjutkan dialog ini. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.